tidak pernah muncul di dalam hati mereka, itu yang akan Tuhan jadikan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, dalam pengurapan-Mu kami memohon Engkau berbicara kepada setiap kami. Kami buka setiap hati kami ya Tuhan, telinga rohani kami, hati kami untuk menampung semua kasih-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Penuhilah kami dengan kasih-Mu. Kami bersyukur dan kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap dilawat Tuhan katakan, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Shalom bagi kita semuanya. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan kita baik, amin. Dia setia atas hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat tahun ini, tahun 2025 secara global tidak diawali dengan hal-hal yang baik. Kita lihat ada banyak hal yang terjadi. Kalau kita lihat di Amerika ada kebakaran yang luar biasa. Belum lagi munculnya wabah-wabah yang baru. Dan belum lagi kita lihat di negeri kita dari suasana perpolitikan dan ada banyak hal. Bahkan tempo hari kita melihat mahasiswa membuat sebuah gerakan yang berkata Indonesia gelap. Tetapi saya mau katakan satu kabar baik. Justru dari gelaplah terang Tuhan akan bercahaya bagi setiap kita. Apapun boleh terjadi dalam hidup kita, tetapi kasih Tuhan akan tetap menyertai kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, barangkali kalau kita lihat efek-efek daripada perubahan yang begitu cepat. Ada banyak orang yang kehilangan kesempatan. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Bahkan di antara kita mungkin ada banyak hal kehilangan yang terjadi dalam hidup kita. Kita kehilangan kesehatan kita. Kita kehilangan orang-orang yang dekat dengan kita. Atau bahkan saja kita bisa mengalami, kita dikhianati, kita dikecewakan. Apapun situasi kita, saya tetap menyampaikan kabar baik bagi kita. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita lihat satu ayat kebenaran firman Tuhan. Saya sudah siapkan Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Di sini saya tidak endorse sekolah, ya. Bapak Ibu Saudaraku, tetapi ini merupakan akronim atau singkatan daripada 1 Korintus 13 ayat yang ke-13, di mana ada 3 hal yang merupakan pondasi daripada kekristenan yang kita bisa lihat di sana. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam nama Yesus di sini juga ada satu kata ya di dalam bahasa Ibrani. Ini adalah satu pertanyaan pertama yang disampaikan oleh Tuhan kepada manusia. Nanti kita akan bahas ini di akhir khotbah ini. Ini bacanya dari kiri ke kanan dan ini berbunyi Ayeka. Coba katakan bersama saya, Ayeka. Ini adalah pertanyaan. Maka nadanya juga adalah pertanyaan. Ayeka? Nanti kita akan jawab dengan satu kata juga dalam bahasa Ibrani. Jawabannya bukan dari ayat itu. Tetapi kita meminjam perkataan daripada Nabi Yesaya yang masih muda. Dan mendedikasikan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Bahkan sampai akhir hidupnya dia mati dengan cara yang menggenaskan. Digergaji jadi 2 Bapak Ibu Saudaraku. Dan pernyataan yang dia sampaikan kepada Tuhan ketika Tuhan bertanya kepada dia. Pertanyaannya bukan Ayeka. Tetapi pertanyaannya adalah siapakah yang mau pergi untuk aku? Saya pinjam jawabannya yaitu dengan kata Hineni. Katakan bersama saya, Hineni. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Hineni bukan sekedar berkata jawaban, ya ini aku, bukan sekedar itu. Kalau dalam kelasnya para rabi pada masa itu, kalau rabi memanggil muridnya, maka yang biasa dijawab umpamanya, pasti tompul. Maka jawabannya bukan Hineni, karena terlalu berat dan terlalu formal dan terlalu resmi. Jawabannya adalah Poani, artinya saya hadir. Hineni adalah jawaban memahami bahwa ada konsekuensi. Apapun yang terjadi, saya ada di sini untuk Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat dan kita baca ini.
1, 2, 3, iya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Dalam bahasa Yunani dikatakan nuni demenei pistis elpis agape, tatria tauta meizon de tauton he agape. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat ini secara, ini bahasa yang saya bacakan tadi, nuni demenei, itu artinya sekarang tetaplah. Atau tetapi sekarang tinggallah. Bahasa Indonesia menerjemahkan demikianlah tinggal. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau kita katakan demikianlah tinggal, seandainya semua orang pergi dan yang tinggal itu bisa dikatakan apa? Sisa. Dan kasih tidak boleh hilang. Dan kasih tidak boleh hilang. Amin. Lalu kata pistis, pistis ini diterjemahkan dengan kata iman, tapi sebenarnya kata pistis ini juga bisa memiliki arti kesetiaan. Bapak Ibu Saudaraku, kalau engkau berkata aku percaya kepada Tuhan, maka konsekuensinya adalah kau harus percaya dan kau harus setia kepada Tuhan. Pistis ini memiliki dua arti dalam bahasa kita. Yang pertama percaya, yang kedua adalah setia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tidak ada iman tanpa kesetiaan. Dan tanpa iman tidak ada kesetiaan. Dan jika engkau percaya dan kau punya iman, maka mestinya kau adalah orang yang setia. Apapun terjadi, apapun yang datang ke dalam kehidupanmu, itu tidak akan mempengaruhi hidupmu karena engkau punya iman. Maka karena engkau punya iman, kau punya kesetiaan. Bapak Ibu Saudaraku, ada banyak orang yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Saya mau katakan lebih lagi. Dan lebih sedikit lagi orang yang setia sampai akhir dalam mengikut Tuhan. Banyak masalah persoalan yang datang menghantam setiap pribadi anak-anak Tuhan. Dan tidak sedikit masalah persoalan itu membuat mereka meninggalkan Tuhan. Tetapi orang yang percaya sungguh-sungguh, orang yang setia kepada Tuhan, apapun yang terjadi seperti pernyataan Daniel. Sekalipun Allah yang kami percayai, yang kami sembah, tidak melepaskan kami. Sekali-kali kami tidak akan menyembah patung dewa yang Tuhanku dirikan. Ini berbicara tentang kesetiaan yang tidak terkondisi. Dan memang harusnya iman kita, kesetiaan kita itu tidak dipengaruhi oleh situasi. Justru sebaliknya, harusnya iman kita yang mempengaruhi situasi hidup kita. Bukan terbalik, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Lalu kemudian kata yang ketiga, iman ini memiliki, masih di kata pistis. Iman adalah kepercayaan kepada Allah dan janji-janjinya. Dan sebaliknya, bukan sebaliknya, selanjutnya iman ini adalah kesetiaan kepada Allah dan ketaatan kepada perintah-perintahnya. Masih di poin 2 pistis. Pistis berbicara iman, dari sisi iman itu berbicara kepercayaan kita kepada Allah dan kepercayaan kita kepada janji Allah. Percayalah bahwa janji Allah itu tidak akan pernah diingkari dalam hidup kita. Tadi lagunya, kau yang berjanji setia. Dia adalah Allah yang setia. Maka harusnya sifat-sifat Bapa kita harus ada di dalam diri kita. Amin. Siapa di sini yang menjadi anak Bapa di sorga? Haleluya. Semuanya anak Bapa di sorga. Kalau kau memang mengatakan kau anak Bapa yang ada di sorga, mestinya sifat karakter Bapa di sorga ada di dalam hidupmu. Bapa kita setia, amin. Maka kita pun adalah yang setia. Katakan, Bapakku setia, aku pun adalah anak yang setia. Jangan jadi anak pungut, amin. Kita anak kandungnya Tuhan. Anak kandungnya Tuhan itu darahnya mengalir di dalam diri kita.
anak pungut, nggak ada darah kita di dalam dirinya, maka bisa saja tidak ada karakter kita di dalam diri orang itu, di dalam anak itu. Tapi kalau kau memang adalah anak kandung daripada Tuhan, mestinya kesetiaannya juga ada di dalam dirimu. Amin. Haleluya. Itu akan bisa terlihat ketika engkau ada di dalam badai persoalan anak kandung atau anak pungut, Bapak Ibu Saudaraku. Dan hanya anak kandung yang dapat warisan. Haleluya. Lalu kemudian kata elpis, katakan elpis. Elpis ini diterjemahkan dengan kata pengharapan dalam bahasa Indonesia. Elpis ini artinya sebenarnya di dalam bahasa Yunani adalah hedging, menggantung dengan tidak ada pijakan di dalam di bawah kaki kita. Artinya kalau kau berharap kepada Tuhan, jangan sekali-kali melepaskan peganganmu kepada Tuhan. Karena ketika engkau melepaskan harapanmu, kau akan jatuh, Bapak Ibu Saudaraku. Dan dengar baik, dalam bahasa Ibrani kata elpis ini disebut dengan satu kata hatikva. Katakan bersama saya 1, 2, 3 ya. Hatikva ini memiliki arti, salah satu arti yang saya suka dari kata hatikva ini adalah terikat, menjadi satu dengan Tuhan. Kau boleh berkata aku tidak mampu, kau boleh berkata aku tidak sanggup. Tapi kalau kau terikat dengan Tuhan yang Maha Kuasa, kau akan lihat kemahakuasaannya mewarnai kehidupanmu. Haleluya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Bangsa Israel pernah dijajah atau seringkali dijajah. Kalau kita ingat peristiwa sejarah tahun 70, Kaisar Nero menghancurkan Yerusalem. Orang Israel kocar-kacir kemana-mana. Bahkan pada abad ketiga ketika masa pemerintahan Kaisar Hadrian, maka nama Israel, Syria, Yudea, Bapak Ibu Saudaraku, diganti menjadi Syria, Palestina. Sehingga apa? Ingatan terhadap Yudea, Yahudi itu hilang dari peta dunia. Dan itu menjadi kemelut sampai hari ini. Dimulai daripada kerjaannya Kaisar Hadrian pada abad ketiga. Dia sangat benci dengan orang Israel. Dan dia tahu orang Israel ini musuh bebuyutan dengan orang Filistin zaman Goliat bertempur dengan Daud. Bapak Ibu Saudaraku, dia mengganti itu. Dan itu jadi polemik sampai sekarang. Dan kabar baiknya, nama itu diganti menjadi nama yang sebelumnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Sejak itu Bapak Ibu Saudaraku, orang Israel tidak punya negeri. Orang Israel tidak punya negara. Mereka terpencar kemana-mana. Tetapi satu hal yang selalu mereka lakukan adalah orang Israel selalu berdoa 3 kali sehari. Dan di setiap doa mereka selalu mendoakan Shalom le Yerusalem. Mereka selalu berdoa untuk kesejahteraan, pemulihan daripada Yerusalem. Berapa lama mereka berdoa? Ribuan tahun. Dari tahun 70, dari tahun 300, sampai kemudian tahun 1948. Bangsa Israel mendeklarasikan diri kembali sebagai sebuah negara. Dan lagu kebangsaan bangsa Israel. Kalau lagu kebangsaan kita adalah Indonesia tanah airku. Kalau orang Israel, lagu kebangsaannya adalah Hatikvah. Pengharapan. Ini membuktikan selama apapun proses Tuhan dalam kehidupanmu, Dia tetap setia. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, lalu kemudian di sini ada bagian yang keempat, kata-kata penting di dalam ayat ini adalah kata agape. Kata agape ini adalah jenis kasih dengan kualitas tertinggi. Sampai di situ saja sebenarnya. Jadi kalau kita melihat kasih Allah adalah kasih dengan kualitas paling tinggi. Dan mestinya kita memiliki kasih ini di dalam hidup kita. Mengasihi Allah dengan kualitas tertingginya kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Lebih dari segalanya. Dan dikatakan kata meizon de tauton he agape. Yang terbesar dari semuanya adalah kasih.
Bapak Ibu Saudaraku, kita akan lihat poin-poin ini. Kalau kita berbicara tentang apa yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ini, maka kita lihat sejarahnya, jemaat di Korintus itu dibuka atau dirintis oleh Rasul Paulus pada perjalanan misinya yang kedua tahun 65 atau 66. Dia ada di kota Korintus ini selama kurang lebih 18 bulan atau 1,5 tahun. Selama 1,5 tahun dia membuat atau membangun jemaat ini. Dia memberikan semua pengajaran-pengajaran yang penting bagi jemaat itu, Bapak Ibu Saudaraku. Dan luar biasa jemaat ini bertumbuh berkembang sedemikian rupa. Setelah 18 bulan dia pergi melanjutkan perjalanannya, perjalanan misinya. Lalu kemudian tidak tahu berapa lama kemudian maka ada masalah di dalam jemaat ini. Kalau orang-orang penting dalam gereja, dalam komunitas kita meninggalkan kita, itu biasanya mempengaruhi jemaat. Kurang lebih seperti itulah. Tapi saya percaya pasca kepergian Bapak Gembala kita, Bapak Handi, tidak ada masalah di tempat ini. Semuanya ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Semuanya jemaatnya solid ya. Nah, tetapi Pak, jemaat di Korintus itu punya masalah yang besar. Salah satu masalahnya ketika, jadi surat ini ditulis oleh Paulus dari kota Efesus. Dikirimlah surat ini kepada kota Korintus. Nah, masalah di sana ada perpecahan. Ada yang berkata kami adalah kelompok Paulus, kami adalah kelompok Apolos, kami adalah kelompok Kefas dan sebagainya. Mereka tidak lagi bersatu sebagai tubuh Kristus. Makanya Paulus menuliskan kepada bangsa Israel, ada banyak anggota di dalam satu tubuh. Ada yang mata, ada yang ini. Semua itu saling melengkapi satu sama lain. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudaraku, di sini kita aplikasikan, mungkin kita merasa lebih hebat dari orang lain. Sebenarnya tidak ada yang lebih hebat di dalam tubuh kita. Tanpa mulut Bapak Ibu Saudaraku, maka kita nggak akan bisa apa-apa. Tanpa mata kita juga akan mengalami hal yang tidak bisa maksimal dalam hidup kita. Semua hal, bahkan organ tubuh kita yang paling kecil yang tidak kelihatan pun, itu adalah hal yang penting. Tidak ada yang tidak penting. Bapak Ibu, engkau adalah orang yang penting di dalam tubuh Kristus di tempat ini. Amin. Tidak ada yang tidak penting, semuanya penting. Mungkin kau merasa kau tidak berguna, di mata Tuhan kau berguna. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, mungkin kau dipakai seperti itu. Kau tidak lebih penting daripada jemaat yang diam. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita ini semuanya saling melengkapi di dalam tubuh. Amin. Maka kita lihat jemaat ini juga adalah jemaat yang penuh dengan karunia. Mereka memiliki karunia iman, mereka memiliki karunia berbahasa roh, mereka memiliki karunia menafsirkan bahasa roh, mereka memiliki karunia nubuat, karunia pengetahuan, karunia marifat, ada banyak lagi karunia mujizat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Rasanya jemaat ini adalah jemaat yang sempurna. Tetapi kadang-kadang kelebihan-kelebihan ini menjadi kelebihan. Akhirnya jadi berat Bapak Ibu Saudaraku. Orang yang kelebihan itu artinya overloading. Ya, seperti itu. Jangan sampai kelebihan kita membuat hidup kita overloading di hadapan Tuhan. Tetapi kelebihan kita itu untuk melengkapi satu sama lain. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, maka di sana Paulus kalau kita membaca dalam 1 Korintus pasal 12, Paulus memberikan nasihat tentang penggunaan karunia-karunia itu. Bahkan di ayat yang di pasal 13, dia membicarakan judul perikopnya adalah kasih. Lalu pasal yang ke-14, dia bahas lagi sekali lagi tentang karunia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jangan sampai karunia untuk merendahkan orang lain. Tetapi justru karunia yang kita dapat mestinya harusnya itu membangun orang lain. Itu sebabnya Paulus berkata iman tanpa kasih adalah kesia-siaan. Paulus menegaskan bahwa meskipun seseorang memiliki iman yang sempurna, yang mampu memindahkan gunung, tetapi tanpa kasih ia bukanlah apa-apa. Kasih adalah manifestasi dari iman yang sejati. Orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan akan mencerminkan kasih Allah dalam hidupnya. Seperti satu pohon yang baik, yang sehat,
pasti akan menghasilkan buah yang baik. Demikian pula iman sejati menghasilkan kasih yang nyata. Iman, Bapak Ibu Saudara katakan iman. Bapak Ibu Saudaraku, apapun boleh terjadi, apapun boleh hilang dari hidup kita, tetapi iman tidak boleh hilang dari hidup kita. Jika Tuhan datang, Dia ambil semua seperti Ayub, semua harta, anak, istrinya, dan didapati di dalam hidup Ayub. Yang tersisa hanyalah imannya yang teguh kepada Tuhan. Biarlah kita, apapun yang terjadi dalam hidupmu, mungkin kita tidak seperti Ayub, Bapak Ibu Saudaraku, tapi mungkin kau sedang mengalami penurunan, kemerosotan dalam beberapa hal di dalam hidup kita. Harapan-harapanmu jauh daripada kenyataan. Engkau sedang mengalami kerugian, engkau sedang sakit, engkau sedang kecewa, engkau sedang dilupakan, engkau sedang dimanfaatkan, engkau sedang entah apapun yang kau alami. Saya mau katakan seperti firman Tuhan, apapun boleh terjadi dalam hidupmu, tetapi kau tidak boleh kehilangan iman. Karena iman dalam apa yang dikatakan oleh penulis Ibrani, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya mau katakan bahwa iman ini sinopsisnya, iman adalah melihat yang tidak kelihatan namun ada. Bapak Ibu Saudaraku, mungkin hari ini engkau sedang mengalami kesusahan, tetapi lihatlah di dalam imanmu ada hari bahagia, ada hari Tuhan yang akan tiba di dalam kehidupanmu. Amin. Iman ini dikatakan oleh penulis Ibrani dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan bahwa tanpa iman kita tidak dapat berkenan kepada Allah. Dan dengan iman kita percaya bahwa orang yang sungguh-sungguh mencari Dia akan mendapat upah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, iman itu dari mana sih datangnya? Iman itu dikatakan oleh Rasul Paulus, iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, saya nggak tahu apakah di sini atau tempat lain, saya pernah menjelaskan tentang abrakadabra. Apa itu abrakadabra? Ini bukan sulap, bukan sihir, tetapi ini adalah pernyataan kuasa daripada Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu dalam Kejadian pasal pertama, dikatakan bahwa Tuhan menciptakan dengan berfirman. Bapak Ibu Saudaraku, kata abrakadabra dari bahasa Aram, bahasa Ibrani, yang dari kata ani artinya saya, bara artinya menciptakan, kedabra artinya apa? Seperti perkataan. Jadi seperti Tuhan berkata, jadilah terang, maka terang jadi sesuai dengan perkataan Tuhan. Jadi kalau Alkitab katakan, kalau kita baca dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-8. Jadi apa katanya? Firman itu dekat di mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah yang disebut dengan firman iman. Kenapa harus dekat mulut? Kenapa harus di dalam hati? Supaya kau percaya, di mulut supaya kau memperkatakan firman Tuhan. Ini adalah iman. Iman itu memperkatakan sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi itu pasti ada. Maka Yesus berkata, jikalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu akan dapat, kata kuncinya adalah kamu akan dapat berkata kepada gunung ini, pindah, maka itu akan pindah. Hari ini kalau kau datang dengan masalah persoalan, mulailah berkata-kata iman kepada masalah persoalanmu. Kalau kau yang sakit, kau bisa berkata, oleh bilur-bilur Yesus, aku telah sembuh. Kalau kau sedang terdesak dalam keuangan, kau boleh berkata, Allahku akan mencukupi segala keperluanku. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan adalah jawaban atas seluruh kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu bisa membaca dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-13. Tetapi apa katanya? Demikian. Sebab apa yang kami percayai, itulah yang akan kami perkatakan. Apa yang kau percayai berdasarkan firman Tuhan, perkatakanlah itu, maka apa yang kau katakan itu akan terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini iman. Jadi apapun boleh terjadi, kalau kau punya iman, sesuatu pasti akan terjadi.
Amin. Percaya saja, maka engkau akan melihat kuasanya nyata dalam hidup kita. Amin. Kita semua adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kau boleh berkata, aku tidak mampu. Tapi kalau kau percaya kepada Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Yang kedua, dari kata pengharapan, katakan pengharapan. Tadi saya jelaskan bahwa pengharapan itu artinya terikat menjadi satu dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kuasa dari pengharapan ini adalah kekuatan. Kalau kita lihat gambar ini adalah gambar jangkar. Kita kan di area angkatan laut, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, angkatan laut itu simbolnya adalah jangkar. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita melihat kapal yang ada di laut, penulis Ibrani berkata bahwa iman itu bagaikan sauh, anchor, jangkar yang kuat. Kalau kapal di laut, jangkarnya dilego ke bawah. Kalau kita jangkarnya dilego ke atas. Kepada Tuhan yang mengatasi segala masalah persoalan kita. Dan Bapak Ibu Saudaraku, di zaman yang sekarang ini hidup kita banyak sekali ini kita bisa lihat ini, wah kok begini, lihat ini kok begini, tidak punya pengharapan, terombang-ambing ke sana kemari. Dan orang yang tidak punya pengharapan tidak mendapat apa-apa, kata Yakobus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tapi kalau kau punya pengharapan, apapun boleh terjadi, banyak peristiwa, arus dunia ini tidak akan mungkin menyeret engkau sama seperti laut, kapal di laut. Dia lego jangkarnya, maka arus seperti apapun tidak akan membuat dia dibawa kemana-mana. Dia akan tetap tinggal di situ. Bapak Ibu Saudaraku, tinggal pengharapan ini berkaitan dengan hadirat Tuhan. Kau akan tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Dan saya mau katakan satu hal, di hadirat Tuhan hidupmu dipulihkan. Di hadirat Tuhan engkau akan melihat. Itu kata di hadirat Tuhan itu biasanya dikaitkan dengan kata diam. Pengharapan, jangkar itu berbicara tentang kapal yang diam. Bapak Ibu Saudaraku, kalau baca dalam Mazmur pasalnya yang ke-46, di bagian ayat terakhir, 2 ayat di sana. Di sana pemazmur berkata, diamlah dan ketahuilah. Kata diam di situ menggunakan kata harpu. Kata harpu ini dari sini kata rapah, sembuh. Di dalam hadirat Tuhan ketika kita memiliki pengharapan, kita akan diam di hadirat Tuhan. Kita enggak diombang-ambingkan ke sana kemari. Dan dikatakan ketika kita diam, maka diam di hadirat Tuhan itu berbicara tentang pemulihan, berbicara tentang pembaharuan, berbicara tentang kesembuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke ayat yang ke-10. Saya baca bagi kita untuk bahasa Indonesianya, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di sana dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Kata diam ini juga bisa dipahami seperti ini. Jika engkau punya anak yang ketakutan, mungkin anakmu diancam oleh orang-orang, dan kau datang kepada anakmu itu dan berkata kepada anakmu yang kecil, diam nak, lihatlah aku akan membereskan persoalanmu. Maka Tuhan yang akan berperang ganti kita diam saja. Kata diam saja bukan berarti diam begitu saja. Di sana berbicara kau yang lagi sakit, kau sedang disembuhkan. Ini berbicara engkau yang sudah letih, engkau yang sudah lesu dalam menghadapi kehidupan ini. Kata diam itu sama seperti pernyataan Yesus, marilah kepadaku hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Kata kelegaan ini juga dari kata harpu, kata rapah, lepas, bebanmu terlepas karena kuasanya. Sama seperti Paulus dan Silas di dalam penjara bawah tanah. Ketika mereka dibelenggu dengan rantai besi.
mereka mengalami kelepasan, belenggu-belenggu terlepas dari hidup mereka. Amin. Pengharapan, Paulus katakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Saya percaya Roh Kudus ada di tengah kita pada saat ini dan Dia memberikan pengharapan bagi kita. Dan dengar, berharap pada manusia kita akan kecewa, tetapi berharap kepada Tuhan selama apapun prosesnya itu, Dia tidak tinggalkan engkau. Amin. Biasanya kalau kita lagi ada di dalam masalah, orang-orang bukan mendekat, mereka jauh, takut diminta pertolongan. Tetapi kalau Tuhan, kalau kau sedang ada di dalam prosesnya, Dia akan menuntun engkau seperti seorang ayah. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, pengharapan. Jadi Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, apapun boleh terjadi, apapun boleh hilang, orang lain bisa merendahkan engkau, orang lain bisa mengecewakan engkau, orang lain bisa mengkhianati engkau. Tetapi imanmu kepada Tuhan, tetapi pengharapanmu kepada Tuhan tidak boleh hilang. Karena orang yang berharap kepada Tuhan, mereka akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Mereka tidak dipengaruhi oleh situasi. Mungkin engkau sedang ada di musim kering. Dengar baik, kau boleh berdoa kepada Tuhan. Dan kadang-kadang Bapak Ibu, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, lepaskanlah aku. Tolong aku dari persoalan ini. Kadang-kadang Tuhan tidak langsung melepaskan kita. Kadang-kadang Dia biarkan kita berjalan di dalam persoalan itu. Seperti yang dikatakan oleh Raja Daud. Saya pernah sampaikan itu di tempat ini. Dalam Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman maut. Ya, saya lebih suka menerjemahkannya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian. Aku tidak takut hal yang buruk, yang bahaya, hal yang mengerikan, semua hal yang tidak kita inginkan. Dia berkata, aku tidak takut. Alasannya cuma satu, Kiata imadi, karena engkau menyertaiku. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kadang-kadang Tuhan tidak melepaskan kita dari penderitaan. Kadang-kadang Tuhan tidak melepaskan kita dari persoalan. Tetapi yang Dia lakukan adalah menyertai engkau di dalam lembah bayang-bayang kematian itu. Sehingga engkau akan melihat Dia adalah sumber kehidupan. Dia adalah sumber jalan. Dia berkata, Ani hadirek wiha emet wiha khaim. Ein Isbael ha'ab el-ladarki. Akulah satu-satunya jalan. Ada banyak jalan disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Yesus mengunci, akulah jalan satu-satunya. Dia berkata, Weha emet. Ini bukan sekedar kebenaran. Setiap orang punya kebenaran masing-masing. Setiap agama punya kebenaran masing-masing. Setiap agama menawarkan jalan ke surga. Dan Yesus berkata, akulah kebenaran yang benar itu. Apa yang Yesus katakan terjadi. Dia berkata, aku akan mati pada hari yang ketiga aku bangkit. Itu Dia lakukan. Dia mati, Dia bangkit. Karena Dia adalah kebenaran. Dan Dia adalah kebenaran itu sendiri. Amin. Dia adalah rajanya kebenaran. Dan Dia katakan, Veha Khayim. Ini bukan sekedar hidup. Saya menerjemahkannya adalah sumber kehidupan. Bapak Ibu Saudaraku, nabi-nabi di dalam PL, Nabi Elia membangkitkan orang mati. Tetapi dengar baik, Nabi Elia ya membangkitkan itu di hari yang sama. Orang Israel punya keyakinan dalam Talmud. Kalau kita baca dalam Talmud Yerusalem Yevamot pasal 3 ayat 16. Di sana dikatakan bahwa orang kalau mati selama 3 hari rohnya akan melayang-layang di atas jasadnya. Dan berusaha masuk, tetapi tidak bisa. Setelah 3 hari, rohnya akan dibawa ke dunia orang mati. Dan hanya Elohim yang bisa memanggil dia keluar. Dan Yesus membuktikan Dia adalah Elohim yang menjadi manusia. Dan Dia berkata kepada Maria dan Marta, akulah kebangkitan dan hidup.
Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun ia telah mati. Bapak Ibu Saudaraku, ketika Yesus berkata, buka pintu kuburnya. Maria dan berkata, Tuhan, Guru, jangan, sudah 4 hari, sudah bau. Dengar baik, mungkin keadaanmu sudah 4 hari, sudah bau. Tidak mungkin lagi. Saya mau katakan, Yesus berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Dan Yesus berkata apa? Dia berkata dalam bahasa Indonesia, dikatakan, Lazarus, marilah keluar. Dalam bahasa Ibrani dikatakan Eleazar se laboyatsa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, artinya adalah Lazarus sini. Ini adalah perintah dari sang sumber kehidupan, raja di atas segala raja. Siapa yang berani menolak perintahnya? Lazarus yang sudah ada di dalam dunia orang mati, maka dengan seketika dia tunduk. Bapak Ibu Saudaraku, Yesus adalah sumber. Katakan, Yesus adalah sumber. Kalau engkau butuh sumber, butuh sesuatu, datang saja kepada sumbernya. Yesus ada di tempat ini. Dia sumbernya. Yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku, waktu saya tinggal sedikit, kasih Allah. Yang terbesar adalah kasih. Kasih tidak dimulai dari manusia, sebaik-baiknya manusia. Maka saya mau katakan, kasih yang sejati tidak datang dari manusia, tetapi datang dari Allah. Sejak penciptaan, Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Bahkan ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah tetap mengasihi dan menyediakan jalan keselamatan melalui Yesus. Kasih Allah adalah kasih yang mendahului, yang tidak tergantung pada kebaikan dan usaha manusia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau kita membaca di dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-9. Di sana dikatakan ayatnya, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita lihat di sini, Kejadian 3 ayat 9. Di situ berbunyi, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Kata yang ada di sini, yang tadi kita baca, Ayeka. Ini adalah pertanyaan daripada Tuhan Elohim kepada Adam yang jatuh dalam dosa. Bapak Ibu Saudaraku, sebelum saya minta waktunya extend mungkin 10 menit ya. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita baca kitab Kejadian pasal yang kedua, ini pembelajaran Bapak Ibu Saudaraku. Maka dikatakan di sana manusia itu diciptakan dan ditaruh di Taman Eden dan mereka telanjang. Tapi kalau kita belajar daripada pemikiran para rabi, maka ini sebenarnya dalam perspektif Tuhan mereka telanjang. Tapi dalam perspektif antara Adam dan Hawa mereka tidak telanjang. Karena mereka tidak melihat ketelanjangan satu sama lain. Maka kemudian ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka makan buah itu, maka mereka langsung telanjang. Artinya apa? Sebelumnya mereka tidak menyadari bahwa mereka telanjang. Masuk akal nggak? Bisa dipahami? Nah, itu sebabnya Paulus berkata kepada jemaat di Roma pasal 3 ayat 23, tetapi semua manusia telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Saya mau tanya, apa pakaian manusia sebelum jatuh dalam dosa dalam perspektif manusia? Kemuliaan. Dalam bahasa Ibrani itu disebut dengan kata or. Apa itu or? Cahaya, terang. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kita melihat ketika manusia jatuh dalam dosa, dikatakan begini, ketika Tuhan menciptakan manusia dalam Kejadian 1 ayat 26, Allah menciptakan manusia itu serupa, segambar dengan Dia. Amin. Kita ini adalah ciptaan Allah. Saya tidak terlalu suka menggunakan kata gambar, menerjemahkan kata gambar. Karena kata ini dari bahasa aslinya dari kata betsalmenu, kata sal. Kata sal itu memang bisa diterjemahkan gambar, enggak salah. Tapi saya tidak tertarik menggunakan terjemahan itu. Karena gambar, kemarin Ibu Esther minta foto saya. Pak, buat di flyer. Saya dari Cengkareng kirim gambar ke Cinere. Artinya gambar saya di Cinere, badan saya di Cengkareng. Bisa terpisah dengan diri saya. Tapi
yang tidak bisa terpisah dengan diri saya adalah bayangan saya. Sal itu artinya adalah bayangan juga. Saya lebih suka menerjemahkan kata bayangan ini untuk gambar. Jadi kita adalah bayangannya Tuhan. Kalau kita berbicara bayangan, kemana saya pergi, kesanalah bayangan saya mengikuti saya. Seperti itulah harusnya kita dengan Tuhan. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia itu terputus hubungannya dengan Tuhan. Tuhan merasakan ada sesuatu yang terputus. Tidak lagi ada bayangannya yang terkait, yang terhubung dengan dia. Bapak Ibu Saudaraku, maka saya tidak setuju dengan pernyataan seorang pengkhotbah yang viral beberapa waktu lalu yang mengatakan begini. Kalau saya tanya orang Kristen, kenapa Allah marah kepada manusia? Dan pasti orang Kristen berkata karena makan buah pengetahuan yang buruk dan yang baik dan yang jahat. Lalu kemudian saya tanya lagi, mereka pasti akan berkata karena mereka tidak taat. Lalu kemudian ditanya lagi, karena mereka melanggar firman Tuhan. Saya katakan no. Baca Alkitab Anda. Tuhan tidak marah karena hal itu. Tetapi Tuhan marah kepada Adam dan Hawa karena mereka saling menghakimi. Saya mau katakan stop Bapak Ibu Saudaraku. Jangan dengarkan hal begini. Karena apa? Artinya kita bisa mencuri, yang penting tidak saling menghakimi. Kan penafsiran liarnya jadi begitu. Kita bisa dong berzina, yang penting tidak saling menghakimi. Bapak Ibu Saudaraku, bukan seperti itu. Ketika kita jatuh tidak taat, esensi dosa adalah terpisahnya kita dari Allah. Dan ini adalah hal yang mengerikan. Hal yang pasti akan menuju kebinasaan. Karena apa? Yesus berkata dalam Yohanes pasal 15, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. You are nothing. Bapak Ibu Saudaraku, di luar Yesus kita akan binasa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, itulah sebabnya ketika dia datang, dia berkata kepada manusia itu, Ayeka. Lalu kemudian saya mau katakan, pertanyaan ini bukan sekedar pertanyaan di mana engkau. Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu, amin. Dia tahu, karena apa? Seperti yang saya katakan tadi, di mata Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Dia tahu bahwa Adam sedang ada di balik pohon. Ini bukan pertanyaan di mana engkau, lokasimu di mana, bukan. Tuhan itu maha tahu. Dia tahu apa yang sedang kau alami. Dia tahu apa yang sedang kau sembunyikan di hadapan Tuhan saat ini. Tapi pertanyaan ini adalah sebuah pertanyaan yang sifatnya retoris. Kau tidak perlu jawab, tapi yang perlu kau lakukan adalah membuka hatimu, bertobat, menerima kasih Allah. Pertanyaan ini, kata Ayeka ini merupakan dua sisi emosi yang begitu kuat. Satu sisi ini berbicara kemarahan, satu sisi ini berbicara kekecewaan, satu sisi ini berbicara tentang murka Allah yang pasti akan membinasakan setiap orang yang berdosa karena upah dosa adalah maut. Tapi di satu sisi kata Ayeka ini adalah sebuah pernyataan kasih Allah yang besar. Ini adalah pernyataan kelembutannya. Cara Allah memulai percakapan dengan orang yang telah mengkhianatinya. Hari ini kata Ayeka ini bukan berbicara tentang murka Allah. Sama seperti salib. Salib itu berisi dua hal Bapak Ibu Saudaraku. Satu sisi salib itu berbicara tentang murka Allah karena upah dosa adalah maut. Yang berdosa harus dihukum. Tetapi kita bisa melihat di sana salib itu berbicara tentang kasih Allah yang besar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Hari ini kata Ayeka ini diperdengarkan kepada engkau. Mungkin kau sedang bersembunyi dengan dosa-dosa favorit yang tidak orang lain tahu. Saat ini kata Ayeka ini adalah kata yang memanggil engkau kembali. Sama seperti seorang bapa yang ditinggalkan oleh anak bungsunya. Ketika anak bungsunya kembali, dia memeluk, dia mencium. Hari ini Tuhan rindu memeluk engkau. Dia tidak menghakimi engkau. Dia tidak ingin menghajar engkau. Tetapi dia ingin engkau terikat dengan dia.
Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mungkin kau merasa ditinggalkan sendirian, sepi, terpisah oleh karena dosa. Sekali lagi, kata-kata ini memanggil engkau. Engkau tidak sendirian. Ada satu ilustrasi Bapak Ibu Saudaraku. Salah satu suku Amazon itu memiliki sebuah tradisi. Di mana jika anaknya akan dewasa, maka anak ini harus melewati sebuah proses. Prosesnya adalah anak ini dibawa ke hutan yang paling mengerikan, yang paling dalam, yang paling lebat. Dan kemudian dia antar dengan bapaknya. Dia akan menuntun anaknya yang beranjak remaja menuju kepada remaja kepada dewasa. Dia bawa anaknya. Dia bawa sampai ke tengah hutan, sampai di sore hari sudah mulai gelap. Dia berkata kepada anaknya, "Nak, dalam ujian ini kau tidak boleh gagal. Jangan berteriak dan jangan ketakutan. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, jangan pernah ketakutan. Kalaupun ada ular, kalaupun ada serigala, kalaupun kau mendengar raungan daripada harimau atau singa, kau tetap diam saja." Katakan diam saja. Lalu kemudian bapaknya berkata, "Aku akan tinggalkan kamu di sini sesuai dengan tradisi, supaya engkau membuktikan engkau dewasa." Lalu bapaknya meninggalkan dia dan kemudian bapaknya hilang dalam kegelapan hutan itu. Malam itu berlalu sedemikian rupa, 1 detik rasanya selama 10 tahun. Bapak Ibu Saudaraku. Dan dia mulai mendengar suara binatang buas. Dia mendengar suara lolongan serigala. Mulai merinding. Dia mendengar suara bunyi desis. Seperti itu. Suara desis ular anaconda. Dia tiba-tiba mendengar suara. Seperti itu. Ada suara sekelebat. Gitu. Lalu kemudian dia mendengar suaranya mau berhenti. Rasanya mau copot Bapak Ibu Saudara. Tapi dia ingat kata-kata bapaknya. "Nah, darah Bapa mengalir di dalam dirimu." Darah Bapa mengalir di dalam dirimu. Bapaknya adalah seorang pemburu hebat yang sudah menumbangkan singa, yang sudah menumbangkan beruang, yang sudah menumbangkan serigala, yang sudah bergulat dengan anaconda dan membunuh ular itu. Dan dia berkata, darah Bapa yang telah menaklukkan semua binatang buas itu mengalir di dalam dirimu. Jangan takut. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dia hanya ingat itu. Dia berkata bahwa sekalipun mungkin aku ditelan oleh ular, karena darah Bapakku itu akan membuat aku tetap hidup di dalam perut ular. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dia berkata seperti itu dalam hatinya. Lalu pagi, waktu yang begitu berat itu mulai menunjukkan ada cahaya masuk di sela-sela hutan itu. Dan apa yang terjadi? Dia lihat ada singa, ada macan, ada beruang, ada serigala telah bergelimpangan di sekeliling. Biasa dengan panah yang terhunus, tombak yang siap sedia. Ternyata suara itu adalah anak panah bapaknya yang terus memantau dia. Setiap inci, setiap sentimeter dari tubuh anaknya tidak pernah luput daripada pandangan bapaknya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Dia lihat bapaknya di sana dan dia berkata, bapaknya berkata, "Nak, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Mungkin engkau ada di dalam ketakutan sama seperti anak itu. Tapi dengar baik, Immanuel itu ada di dalam kita, menyertai kita." Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, apapun boleh terjadi, apapun boleh hilang dari hidup kita. Kau boleh saja mengalami badai persoalan yang luar biasa. Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan, tetapi iman, pengharapan dan kasih itu jangan pernah tinggal dalam hidup kita. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Dia berkata kepada engkau, Ayyeka. Sama-sama kita mengatakan Hineni. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Haleluya Bapakku. Saya memberikan waktu kepada teman-teman di sini. Kau boleh berkata kepada Bapamu. Dia adalah Tuhan yang hebat. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa.
Kau mungkin punya masalah persoalan, kau tinggal berseru kepada Bapa. Dia berkata, diamlah, lihatlah. Haleluya. Haleluya. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Kembali katakan Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Dia yang menguatkan kita. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kaulah harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi sama-sama katakan, kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kau melihat setiap hati yang terbuka. Kau melihat setiap tangan yang terangkat sebagai tanda penyerahan kami. Ada banyak hal yang mungkin hilang dari hidup kami. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kami di luar daripada kemampuan kami. Tapi kami tahu semua yang terjadi dalam hidup kami itu tidak lepas daripada kontrol dan kendali-Mu ya Tuhan. Tuhan melihat setiap anak-anak-Mu, mungkin mereka sedang terhempas, angkat mereka. Mungkin mereka sedang kesesakan, berikan kelegaan kepada mereka. Aku menyampaikan berkat yang daripadamu pada saat ini. Setiap engkau yang sedang sakit, engkau disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Engkau sedang ada di dalam pergumulan badai persoalan, engkau tidak pernah ditinggalkannya. Sama seperti Bapa dari suku primitif, dia tidak membiarkan satu inci pun ada yang menyentuh anaknya. Terima kasih untuk perlindungan-Mu. Engkau Allah Immanuel. Kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah. Lawat setiap kami ya Tuhan.
Dan kami terima lawatan-Mu atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang diberkati katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman untuk seminggu ke depan. Silakan kembali duduk. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, berikut pengumuman ibadah raya hari ini. Ibadah Infinitins atau ibadah remaja diadakan hari ini jam 1 siang di Kapel 51 yang akan dibawakan oleh Kak Marsha Manopo dengan tema God is Good. Mengajak teman-teman yang berumur 12-17 tahun untuk bergabung di ibadah siang ini. Ibadah Usia Emas akan diadakan hari Rabu 12 Maret 2025 jam 10 pagi di Kapel 51. Yang akan dibawakan oleh PDP Sri Sudarini. Ibadah akan disertai perjamuan kudus, mengajak Bapak Ibu Saudara yang berumur 55 tahun ke atas untuk ikut hadir dalam ibadah UMAS. Bahwa kemuliaan Tuhan itu turun atas tempat ini, atas di mana kita berada, itu membutuhkan partner-partner. Tidak bisa sendiri. Dan hal inilah ternyata yang sedang diusul oleh PBI di tempat ini, bahwa melayani Tuhan itu selalu dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Untuk informasi kegiatan ibadah-ibadah bidang, Bapak Ibu Saudara dapat join WhatsApp Group, follow Instagram, dan subscribe YouTube GBI Pangkalan Jati Cinere, agar tidak tertinggal informasi-informasi dan terus terhubung dengan kami. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, selamat siang. Hari ini kita diberkati oleh firman Tuhan. Boleh angkat tangan yang diberkati. Saya sangat diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Pak Redikson Sibalok atas nama Gembala, Jemaat, dan seluruh pengerja GB Pangkalan Jati. Kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati Bapak di dalam pelayanan Bapak, di dalam usaha, di dalam pekerjaan keluarga Bapak berlimpah-limpah. Dan kami menyambut pagi hari ini setiap Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Bagi yang belum memiliki tempat ibadah, kami undang minggu depan bersama-sama dengan keluarga datang ke tempat ini beribadah bersama-sama GB Pangkalan Jati. Dan juga kami sampaikan Bapak Ibu sedikit tambahan bahwa di depan ada banner, di situ disampaikan seluruh kegiatan GB Pangkalan Jati Cinere di dalam seminggu ke depan. Bapak Ibu bisa ikut terlibat dan Bapak Ibu sudah lihat bahwa ada beberapa kegiatan di tengah minggu. Bisa bergabung bersama-sama dengan kami di dalam kegiatan tengah minggu ibadah GB Pangkalan Jati. Dan demikian pengumuman pagi hari ini, kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu. Saya undang berdiri, hari ini kita diberikan satu kali persembahan. Siapkan yang terbaik pagi hari ini, kita angkat persembahan di tangan kanan kita tutup mata kita berdoa. Mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami yang tidak pernah berhenti Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, yang bersyukur buat semuanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami angkat tangan kami sebagai ucapan syukur pemeliharaan-Mu dan kami membawanya
Engkau yang terima Tuhan. Dan biar pelayanan, setiap pelayanan yang dipakai Tuhan, melalui setiap persembahan kami menjadi dampak berkat bagi banyak orang di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, dengan hati yang bersuka cita kami memberi segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita bersama-sama. Semua hidup rukun bersama, seperti minyak di kepala Harun dan ke janggut jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Semesta Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah untuk selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah untuk selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan Allah Roh Kudus yang manis dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sama-sama katakan Amin. Happy Sunday. See you next week. Selamat hari Minggu, saudara. Haleluya. God bless you all.